I take you to the candy shop. Ini bener salah Mbak, Pak. Mbak malah biarin nyonya Fania ikut jemur baju. Mbak, orang Fania sendiri yang mau. Mbak udah cegah tapi kan Fania yang mau. Lagian nunggu Mas kerja kan juga bosan harus ngapain. Ya udah, Fania bantuin Mbak aja. Ini juga nggak apa-apa tahu, merah biasa dong. Fania membalok lengan Kak Driko. Ya udah, Mas mau jalan keluar, mau ikut nggak? Ngapain Mas? Ketemu Gabriel? Mau ngambil berkas? Ikut? Mau ketemu Sandra? Yaudah yuk, Mas duluan aja ke kamar. Fania mau ngomong dulu sama Mbak. Maaf Pak, ujar Mbak. Nggak apa-apa Mbak, nanti malam gak usah masak ya Mbak, ujar Kak Driko. Baik Pak. Kak Driko berjalan meninggalkan Fania dan Mbak di dapur. Mbak, nanti kalau adek lahir, Mbak mau gak jadi baby sisternya adek? Mbak langsung mengangguk. Mau nyonya, mau banget. Oke deh, oh ya Mbak, gajinya sudah aku kirim ke rekening Mbaknya ya. Fania tersenyum. Makasih nyonya, hati-hati di jalan nyonya. Fania berbalik arah berjalan kembali ke kamar. Ia bersiap-siap untuk ikut. Kak Driko bertemu Gabriel. Sandra, teriak Fania langsung memeluk Sandra yang sudah hamil besar. Pelan-pelan, kan Sandra ada bayi, Fania juga ada bayi, ujar Sandra. Fania lupa, Fania kangen banget. Sandra juga kangen banget, bulan depan Sandra lahiran nih. Wah, Fania gak sabar mau lihat. Mereka berdua asik mengobrol sementara menunggu Kak Driko dan Gabriel yang sedang mengurus berkas di ruang kerja Gabriel. Oke, thanks Kak Driko. BTW Santika masih ngeganggu? Tanya Gabriel. Kak Driko menekan alisnya sebelah. Masih, makin gila berani datengin gue ke kantor. Ya makanya untuk beberapa minggu ini gue kerja di rumah aja. Bagus, ntar Fania mikir yang enggak, lo juga yang kena amuk. Nah itu dia. Tapi gue suruh penjagaan lebih ketat lagi di kantor. Untungnya dia gak tahu alamat rumah gue yang sekarang. Kalau diantar tahu gimana? Ya paling gue bawa Fania ke pulaunya Dedi. Gabriel menepuk bahu Kak Driko sambil tersenyum. Jaga Fania, dia lagi hamil anak lo. Mereka berdua berjalan keluar ruang kerja. Namun mereka gak ngelihat keberadaan Fania dan Sandra. Lah pada kemana? Gumam Kak Driko. Gak usah dicari, paling di dapur, jawab Gabriel menuju ke arah dapur. Saat Kak Driko bergeser sedikit untuk mengintip, benar saja istri manisnya tersebut sedang berada di dapur dengan Sandra. Sandra kapan lahiran? Bulan depan. Fania berapa umur kandungannya? Udah 2 bulan, berarti anak lo umur 6 bulan baru anak gue lahir. Lah iya, ya gak sih? Atau aku salah hitung? Sudah menunjukkan pukul 15.00. Fania dan Sandra sudah lelah karena habis bikin puding bareng. Dan pudingnya sudah habis lenyap gak ada sisa. Sekarang waktunya pulang. Kak Driko juga sudah selesai bahas pekerjaan sama Gabriel. Sayang, ayo pulang dulu, panggil Kak Driko. Iya mas, dah Sandra. Fania melambaikan tangannya pada Sandra. Dan juga Kak Gabriel. Makasih Brel, San, Kak Driko. Mereka berdua berjalan menuju mobil. Mas mandi aja duluan, Fania mau ke dapur dulu bentar. Oke Bunda. Sebelum masuk ke kamar mandi, Kak Driko masih sempat-sempatnya mengecup pipi Fania. Mas, Fania mendorong badan Kak Driko agar masuk ke kamar mandi. Habis mandi ya sayang? Enggak ada. Fania berjalan ke dapur. Ia tiba-tiba mau makan anggur. Untungnya di kulkas ada banyak buah kecuali stroberi. Wah, banyak banget. Makasih mas, gumam Fania ketika membuka kulkas di dapur. Di rumah tersebut ada 2 kulkas. Yang satunya untuk bahan masak, yang satunya lagi khusus buat cemilan. Pokoknya lebih khusus untuk persiapan Fania ngidam. Fania duduk di kursi makan sambil memakan anggur. Ia duduk sendiri menonton YouTube. Ia menonton semua tentang cara merawat bayi, memandikan bayi, semua tentang bayi. Ntar aja deh, tanya mas. Tak terasa sudah habis kotak anggur yang Fania makan. Ia membuang kotak tersebut yang kayak gitu loh guys. Setelah selesai makan anggur, ia berjalan untuk balik ke kamar lagi. Ketika masuk ke kamar, ia melihat Kak Driko yang sedang berbaring di kasur. Pakai baju mas, dingin. Kan mau itu sayang, nanti lepas lagi. Fania memicingkan matanya. Enggak, siapa yang bilang mau? Kak Driko memanyunkan bibirnya menatap Fania sendu. Enggak mas, Fania mau ngomong sesuatu sama mas nanti. Sayang, Fania menggeleng cepat. Enggak mas, peluk aja boleh. Kak Driko diam memikirkan mau yang mana. Kalau mau main boleh, tapi nggak ada paksa kali sampai adik lahir. Kalau nggak main, kecuali Fania setuju. Boleh kapan aja, pilih aja mas mau yang mana. Kak Driko lebih memilih sesuatu yang sensual kapan saja dibanding nggak sampai adik lahir. Bisa stres dia.
Tahu dah bentar, Fania mandi dulu. Fania masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Sambil menunggu Fania mandi, ia membuka TV untuk menonton berita terkini tentang dunia. Biasalah udah mau jadi bapak-bapak. Fania keluar dengan baju kaos yang kebesaran untuknya. Sengaja soalnya Fania mager pakai celana panjang, jadi dia lebih memilih pakai celana pendek biar gak gerah. Kak Draco sudah tersenyum sambil menepuk-nepuk Spice di sebelahnya. Hihihi, ujar Kak Draco. Hihi, hihi, gumam Fania menyandarkan badannya di kepala kasur. Ya kalian udah tau lah ya sekarang oknum Kak Draco ngapain. Ada yang sabar ya, dedimu lagi mode minta manjain. Fania mengelus rambut Kak Draco yang sedang mencium leher Fanianya pelan. Fania udah terbiasa dengan sifat Kak Draco yang kadang berubah-ubah. Kadang jadi romantis, kadang jadi manja, kadang jadi cowok cool. Mas, Fania mau ngomong boleh? Kak Draco hanya mengangguk karena ia enggan melepas ciuman kalau udah di mulutnya. Ini kan mas ciumnya yang kanan. Nah kadang tuh yang kiri suka nyeri tiba-tiba. Terus kemarin Fania kaget ada putih-putih gitu keluar dikit banget. Kak Draco melepas atraksinya pada Fania. Coba mas lihat, nih ada lagi sayang. Tuh kan ada mas, dikit banget. Yaudah besok sekalian check up ya, kita periksa. Kak Draco melanjutkan kegiatannya lagi di badan Fania. Sambil menunggu Kak Draco selesai dengan kegiatannya, Fania lebih memilih sambil menonton film aja. Ia menonton film luar dengan fokus. Sesekali mengadu jika Kak Draco menggigit lehernya. Hari ini adalah jadwal check up Fania. Ia ke rumah sakit bersama suaminya yang paling ganteng pol. Saat perut Fania diperiksa, ada rasa kesal di hati Kak Draco. Karena selain dia ada dokter yang menyentuh perut istri manisnya tersebut. Mau mukul tapi nanti Fania gak ada yang cek kandungannya. Bapak Kak Draco terlihat gelisah. Padahal yang megang juga cewek. Kak Draco. Tak membutuhkan waktu lama, dokter sudah selesai mencek up kandungan Fania. Terima kasih dok. Jadi tanya yang kemarin sayang, bisik Kak Draco. Dok, saya mau tanya. 2 hari yang lalu tiba-tiba dada saya yang sebelah kiri nyeri. Terus pas saya lihat ada cairan putih dikit banget keluar. Itu kenapa ya dok? Kan kakak lagi ngandung. Jadi karena kakak pertama kalinya mengandung anak, ya tandanya sangat bagus kak. Jadi itu nanti makin cepat keluarnya. Kalau bayinya udah lahir, bisa dibilang mirip ASI. Jadi itu gak apa-apa kok. Fania mulai paham sekarang. Ia gak perlu khawatir lagi tentang itu. Jadi kalau bayinya lahir, boleh minum itu dok. Dokter mengangguk. Boleh, harus banget kalau keluarnya lancar. Dari sekarang bisa dilatih supaya nanti keluarnya lancar. Fania mengkerutkan keningnya. Dilatih? Gimana caranya dok? Dokter tersenyum menatap ke arah Kak Draco yang duduk di samping Fania. Suaminya kan? Iya dok, kalau gitu bisa dibantu suaminya kak. Bisa dipijat perlahan, dipancing kayak bayi juga bisa. Fania rasanya mau pulang detik itu juga karena wajah Kak Draco berubah menjadi sumringah ketika mendengar penjelasan dokter tentang dada Fania. Makasih ya dok, ujar Fania. Kak Draco dari tadi terus tersenyum. Apa sih mas, gak usah senyum-senyum. Kalaupun gak dijelasin dokter, mas tetap itu juga. Ya kan berarti bisa lebih sering kalau gini sayang. Untung di mas, untung di ade juga. Ya gak dek? Kak Draco mengelus perut Fania sambil terkekeh. Demi adek nih, mengelus perutnya yang semakin berbentuk one pack. Sambil menyetir, tangan satunya mengelus perut Fania sepanjang perjalanan. Ada yang mau dibeli nggak sayang? Atau adek mau apa? Mau suami baru? Ucapan Fania membuat Kak Draco memberhentikan mobilnya mendadak. Untung jalanan sepi, kalau nggak udah ditubruk dari belakang. Kak Draco melepas seatbeltnya. Ia memajukan badannya ke arah Fania. Sayang, mas tanya serius. Fania terkekeh. Iya serius, mau suami baru. Fania, mas gak lagi bercanda. Dibilang serius kok malah dibilang bercanda. Ya gak dek? Kan asik kalau daddy baru. Fania langsung diam karena Kak Draco menyebut namanya dengan sebutan Fania. Ia memeluk badan Kak Draco dengan cepat, menenggelamkan wajahnya di dada Kak Draco. Bercanda mas, maaf. Mendongakkan kepalanya menatap Kak Draco. Fania bercanda, mas gak serius kok. Tadi cuma iseng doang. Kak Draco masih diam tak menjawab. Ia mengelus rambut Fania. Kita pulang. Kak Draco kembali memakai seatbeltnya dan menginjak pegal gas kembali menuju pulang ke rumah. Mas mau es krim? Ucap Fania yang baru saja masuk ke dalam kamar. Kak Draco menarik nafasnya lumayan dalam. Kenapa gak dari tadi? Biar sekalian. Mas marah ke Fania. Bukan gitu. Kan tadi habis dari luar, bisa beli langsung. Ya udah kalau gak mau beliin gak usah.
bisa beli sendiri. Fania berjalan kembali keluar kamar. Ia bergegas menuju garasi. Fania, udah malam jangan aneh-aneh. Mau naik motor sendiri. Berisik. Kak Riko mengambil kunci motor tersebut saat Fania hendak menyalakannya. Siniin kuncinya. Dengar nggak apa kata Mas? Nggak dengar. Fania berjalan keluar garasi. Ia berjalan kaki untuk membeli es krim. Kak Riko yang melihat itu langsung mengejar Fania cepat. Fania, sayang, dengar Mas nggak? Fania tak menjawab. Ia terus berjalan tanpa memperdulikan Kak Riko. Fania Kalista Dijaya, panggil Kak Riko dengan sedikit nada tinggi. Fania berhenti membalikkan badannya. Gak usah ngebentak kalau gak mau beliin. Fania kembali berjalan. Langkah Fania makin cepat, membuat Kak Riko berlari kecil mengejar Fania. Ia langsung menggendong Fania. Kita beli sekarang. Kak Riko berjalan kembali menuju rumah sambil menggendong Fania. Fania terus memberontak ingin turun, namun tangan Kak Riko lebih erat di pinggang Fania. Diam atau gak jadi beli es krim. Halo Novers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Pitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Nah, Mimin mau nanya nih, gimana kabar Novers semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua dimudahkan rezeki kita ya, dan dipermudah segala urusan kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berdoa, karena doa itu sangat mujarab dari segala apapun, dan terutama doa orang tua. Nah, Novers semuanya, yang selagi masih ada orang tua jangan disia-siakan ya, karena bagaimanapun tanpa orang tua kita nggak akan bisa seperti ini. Oke.